Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Erika Nur Amini dengan NIM 200509740112 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi kelas 2020B. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai subnetting beserta dengan simulasinya dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Sebelum kita masuk pada simulasinya, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari subnetting. Apa yang dimaksud dengan subnetting? Jadi, subnetting adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Tujuan. Apa tujuan dari subnetting? Tujuan dari subnetting yang pertama, mengefisienkan pengalamatan. Yang kedua, membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork. Yang ketiga, menempatkan suatu host. Yang keempat, untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi fisik jaringan. Dan yang kelima, meningkatkan security dan mengurangi terjadinya kongesti atau penimbunan akibat terlalu banyaknya host dalam suatu network. Selanjutnya, saya akan menunjukkan simulasi subnetting dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Pertama, kita masuk ke Cisco Packet Tracer, lalu kita buat jaringannya dengan menggunakan satu router dan dua switch. Dan pada masing-masing switch, kita akan tambahkan 3 buah PC, dan total kita menggunakan 6 buah PC. Kita ganti namanya terlebih dahulu menjadi PC1, kemudian PC2, PC3, PC4, PC5, dan PC6. Selanjutnya, kita hubungkan dengan menggunakan kabel automatic mulai dari PC1 ke switch 1, PC2 ke switch 1, PC3 ke switch 1, kemudian PC4 ke switch 2, PC5 ke switch 2, dan PC6 ke switch 2. Kemudian kita juga akan menghubungkan dari switch ke router. Selanjutnya kita akan mengisi IP address pada router. Kemudian klik pada config. Pada Ethernet 0, pada IP address-nya kita isi dengan 192.168.1.62. Lalu pada subnet mask-nya kita isi dengan 255.255.255.192. Lalu kita on-kan. Dan pada Ethernet satunya kita isi IP address-nya dengan 192.168.1.126 dan subnet mask-nya 192. Lalu kita klik on, kita close. Kemudian kita akan mengatur IP address pada PC1. Kita klik pada desktop, kemudian pada IP address-nya kita isi dengan 192.168.1.1 dan subnet mask-nya kita isi dengan 192, kemudian default gateway-nya kita isi dengan 192.168.1.62. Lalu kita close. Kita isi juga IP address-nya pada PC2. Kita isi IP address-nya dengan 192.168.1.2. Kemudian
Untuk subnet masknya kita ubah menjadi 192 dan default gateway-nya kita isi dengan 192.168.1.62. Selanjutnya kita isi pada PC3. Untuk IP address-nya kita isi dengan 192.168.1.3 dan subnet masknya kita ubah menjadi 192, lalu default gateway-nya kita kosongi. Selanjutnya pada PC4 kita isi IP address-nya dengan 192.168.1.65 dan untuk subnet masknya kita isi dengan 192 dan default gateway-nya kita isi dengan 192.168.1.126. Kemudian kita close. Lalu untuk PC5 kita atur IP address-nya. Kita isi dengan 192.168.1.66. Lalu pada subnet masknya kita ubah menjadi 192 dan default gateway-nya kita kosongi. Kemudian untuk PC6 IP address-nya kita isi dengan 192.168.1.67 dan subnet masknya kita isi dengan 192 dan default gateway-nya kita kosongi. Oke, sampai di sini kita sudah berhasil untuk setting IP dan gateway-nya baik PC maupun router. Selanjutnya kita masuk ke mode simulasi, kita pilih show none, lalu pilih edit filter dan klik ICMP saja. Kemudian kita buat simple PDU dari PC1 ke PC3. PC1 ke PC3, kemudian kita akan jalankan. Dari PC1 akan menuju ke switch 1 dan dari switch 1 akan dikirimkan ke PC3. Lalu dari PC3 akan melakukan feedback ke switch 1 dan dari switch 1 akan dikirimkan kembali ke PC1. Dan berhasil. Selanjutnya kita coba kirimkan simple PDU dari PC1 ke PC4. Lalu kita coba jalankan. Dari PC1 akan menuju ke switch dan dari switch akan dilempar ke router karena alamat IP-nya belum ditemukan. Lalu dari router akan menuju ke switch yang kedua dan dari switch yang kedua akan dikirimkan ke PC4. Kemudian kita akan melakukan feedback, kita kirimkan kembali ke switch, lalu dari switch akan dikirimkan ke router dan dari router akan melalui switch yang pertama. Dan dari switch yang pertama akan dikirimkan kembali ke PC yang pertama dan berhasil. Selanjutnya kita coba kirimkan dari PC2 ke PC5. Kita jalankan. Akan dikirim melalui switch dan dari switch akan melalui router. Kemudian dari router akan melalui switch yang kedua dan akan dikirimkan ke PC yang kelima. Kita tadi tidak menambahkan gateway-nya di PC5, jadi kita tidak bisa mengirimkan feedback ke PC2, jadi komunikasinya tidak komplit. Lalu kita coba kirimkan lagi dari PC3 ke PC6. Kita akan jalankan.
Nah, di sini langsung ada tanda silang. Ini dikarenakan kita tidak menambahkan gateway-nya dan IP tujuan tidak ditemukan di network. Lalu kita kembali ke mode real time. Kemudian kita akan coba cek di PC1 dengan menggunakan command prompt. Kita ketikkan tracer, lalu masukkan IP address PC3. Kemudian enter. Nah, ini menandakan dari PC1 ke PC3 sudah berhasil atau komplit. Kemudian kita juga akan cek dari PC1 ke PC4. Kita ketikkan tracer, lalu kita tambahkan IP dari PC4, kita enter. Ini menandakan PC1 ke PC4 sudah berhasil atau komplit. Kemudian kita close. Kemudian kita cek juga di PC yang kedua. Pada command prompt, kita ketikkan perintah tracer. Kita masukkan IP address dari PC yang kelima. Kemudian tekan enter. Kita tunggu. Request timeout ini menandakan tidak berhasil. Lalu kita cek juga di PC3 pada command prompt, kita ketikkan tracer, lalu kita masukkan IP address dari PC6. Kemudian kita tekan enter, kita tunggu. Nah, pada PC ke-3 dan ke-6 ini juga tidak berhasil karena tidak ada gateway-nya. Demikian simulasi mengenai subnetting. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai subnetting. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.